Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu ada hadiah dari Sang Raja. Dan hari ini seperti yang Anda nanti-nantikan, kita kembali berada dalam acara Kingdom Insight, His Gift for You. Nah, oleh karena itu kita akan memperbincangkan sesuatu yang menarik dan saya menyambut seperti biasa, Goden. Apa kabar Goden? Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Kamu gimana? Saya juga baik, luar biasa. Walaupun dan perbincangan ini merupakan satu pergumulan yang betul. Ya. Yang hari-hari ini juga saya pergumulkan gitu biarlah ya. itu jadi jawaban untuk kita semua. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang bolehkah orang Kristen itu khawatir? Ya. 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 Dan mungkin kita baca dulu teksnya ya. Dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. 34 ya. Saya akan potong ya, mulai ayat 31 saja supaya tidak terlalu panjang ya. Ya. Jadi firman Tuhan berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, amin. Jadi gimana? Iya. Jadi pada ayat ini kita bicara tentang kekhawatiran. Bolehkah orang Kristen itu mengalami kekhawatiran? Ya, saya ingin tahu dulu Koden, sebetulnya apa sih khawatir itu? Khawatir ya tentu saja ada formal definition ya. Tapi kalau secara praktikal aja kan khawatir itu terjadi adalah ketika ada sesuatu, apakah itu masalah, apakah itu tantangan, apakah tekanan dalam kehidupan, atau sebut itu sebuah kondisi atau keadaan yang tidak ideal, yang kita itu merasa bahwa kita tuh out of control. Masalah bisa datang, contoh misalkan ketika kita harus bayar uang sekolah atau uang kuliah anak kita. Ada kebutuhan untuk pembayaran. Ada kebutuhan dan dengan keadaan keuangan kita sekarang kita tidak mampu. Tetapi kemudian misalkan kita bisa mengatur sistem keuangan, minjem atau dan itu ada dalam maksudnya kendali dan kontrol untuk kita bisa melakukannya. Kita mungkin khawatir, tapi kekhawatiran itu tidak kemudian menekan, mengintimidasi. Nah, tetapi jenis kekhawatiran yang di sini saya yakin adalah merupakan sebuah kekhawatiran ketika kita itu sudah tidak mampu mengendalikan atau mengontrol atau memberikan satu jawaban atau kepastian untuk kita bisa mengatasi kesulitan itu. Apalagi hari-hari ini kita sedang menghadapi uncertainty ya. Kita salah satunya menghadapi ketidakpastian. Sehingga itu bisa muncul menjadi rasa takut ya. Khawatir, cemas, gelisah, cemas. Itu semua sebetulnya masuk dalam kekhawatiran. Kekhawatiran ketika kita sampai kapan ya kayak gini ya. Terus ini gimana? Terus apalagi kalau kemudian apa yang terjadi sekarang itu berdampak secara langsung pada apa yang dia kerjakan dan itu menjadi jaminan dalam tanda kutip untuk hidupnya. Gitu. Karena pada dasarnya saya lihat manusia ini membutuhkan sebuah kepastian gitu ya. Betul. Sehingga ketika ada keadaan yang tidak pasti muncul rasa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya boleh enggak sebetulnya kita itu khawatir? Nah, kalau secara manusiawi ya, siapa yang tidak pernah khawatir? Jadi pertanyaannya statementnya demikian. Semua manusia saya yakin seorang pemberani sekalipun. Karena kan keberanian itu katanya bukan ketiadaan rasa takut kan. Berarti orang itu bisa cemas, bisa khawatir. Tapi dia bisa mengendalikannya, berhasil mengendalikannya. Tetapi kemudian ketika kita kemudian ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, bahkan kemudian ditundukkan, ditaklukkan, maka kekhawatiran itu menjadi
sesuatu yang kemudian tidak terkendali dan membuat kita itu kemudian artinya gini, kalau kita mau mikir yang rasional dikit gitu ya, itu ternyata juga tidak menolong kita dengan kekhawatiran itu. Jadi kalau ditanya boleh nggak kita khawatir? Jangan gitu. Artinya kalau sejenak ketika kemudian kita terhantam oleh sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran itu wajar, semua orang akan aduh ini gimana terus. Tapi kemudian next step-nya ini yang lebih penting. Ya kan? Karena kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan tidak mau untuk kita hidup di dalam kekhawatiran atau membiarkan kekhawatiran itu mengambil alih, ya mengontrol segala sesuatunya dalam hidup kita. Karena begitu kemudian kita izinkan itu terjadi, kita tahulah paling gampang gini. Kalau orang panik misalkan, kepanikan itu kemudian membuat dia tidak bijaksana di dalam dia mengambil keputusan, misalkan. Itu. Jadi sebagai warga kerajaan sebetulnya secara manusiawi khawatir itu adalah sesuatu yang wajar, hanya saja jangan sampai itu kemudian mengintimidasi kita gitu. Dan mengambil alih potensi sebetulnya yang ada, apakah itu potensi iman yang sesuai dengan janji Tuhan, lalu kemudian sejahtera yang Tuhan karuniakan yang ada dalam diri kita, itu kemudian ditaklukkan oleh kekhawatiran itu yang tidak membuat kita jadi lebih baik, bahkan kemudian ada kemungkinan hal-hal yang bodoh yang tidak semestinya nanti kita bisa sesali di belakang hari. Aduh, kenapa ya melakukan itu? Iya, kok saya misalkan mau ya ditawari sesuatu yang tidak pada akhirnya tidak menolong juga gitu loh. Bahkan membawa kita kita terperangkap pada situasi dan kondisi yang buruk gitu. Jadi pandangan Alkitab tentang kekhawatiran bahwa budaya kerajaan sorga itu tidak dikendalikan oleh rasa takut. Tidak. Kita tidak boleh driven by fear. Tapi artinya gini, tidak juga berarti kalau kita tidak driven by fear lalu kita sembarangan. Ketika misalkan kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini, saya tidak takut, tidak perlu pakai masker, tidak perlu jaga kesehatan. Itu bodoh, ya kan? Ya kita tetap pakai masker, kita jaga kesehatan kita, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, ya kan? Lalu kalau kemudian merasa kurang fit, istirahat, Nah, semuanya itu dalam kerangka kebijaksanaan untuk kemudian kita tidak sembarangan, tapi kita melakukan itu bukan karena kita takut. Nah, jadi motivasi yang seperti ini yang kita harus perhatikan, gitu. Apa yang menggerakkan kita, gitu. Nah, kemudian di dunia ini saya lihat kan banyak tipikal orang ya. Ada orang yang cuek, gitu ya. Ada orang yang tipe pemikir, ya. Mungkin kalau orang cuek ya, dia mungkin rasa khawatirnya lebih rendah daripada orang yang tipenya pemikir. Bagaimana Koden kalau seperti itu? Kalau saya bilang satu itu ada orang bodoh ya. Orang bodoh itu enggak mau belajar, enggak mau ngerti ya seenaknya sendiri. Itu gampang terperangkap, gampang jatuh. Ada orang yang tak kayak tadi. Orang yang ignore. Gitu. Orang yang biarin aja. Kalau sakit ya sakit, kalau enggak ya enggak. Itu juga enggak boleh. Ya kan? Lalu ada orang yang too much worry. Ya dikit-dikit misalkan keluar dikit sentuh orang, bingung nanti virusnya pindah atau nyentuh gitu ya? Sesuatu, paranoid, ya kan. Nah, yang Alkitab ajarkan adalah kita bijaksana dalam kehidupan, karena memang potensi bahaya itu ada. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita berhubungan juga dengan orang-orang yang belum sempurna. Kita ini betul-betul setiap harinya itu berhadapan dengan ketidaksempurnaan, which is itu berarti bahwa hal-hal yang tidak kita duga itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti contohnya pandemi ini, semua semua rancangan, semua rencana, semua program, semua apa yang kita sudah planning ke depan, semuanya kan buyar, gitu loh. Tapi tidak kemudian hidup kita hancur, tidak kemudian kita tidak punya kesempatan-kesempatan yang lain, begitu. Nah, kerajaan
kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, Alkitab kan bilang segala sesuatu digoncang supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita pakai paradigma kerajaan, iman kita adalah bukan kepada kondisi, iman kita kepada Dia dan seluruh janji-janjinya yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa hidup kita ini bukan karena melihat. Karena ketika kita melihat, kita gampang terpengaruh. Iya kan? Nah, apalagi yang tadi itu nggak sempurna. Ketika yang kita lihat, loh kok jadi kayak gini ya? Waduh, kok berubah ya? Wah, kok tidak seperti yang direncanakan. Yang bikin kita panik itu apa? Ketika kita sudah planning, kemudian waktu itu berjalan. Tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Betul. Nah, Kuden, apakah orang yang khawatir itu pasti tidak punya harapan lagi, Kuden? Menurut Kuden gimana kira-kira? Semua orang bisa khawatir. Ya, semua orang bisa khawatir. Tetapi kemudian ketika kekhawatiran itu datang dan kita tidak bereaksi tapi berespon. Bereaksi itu nggak pakai mikir. Pokoknya lebih instingtif istilahnya ya. Tapi berespon itu dia kemudian berpikir, kemudian coba lihat Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini kurang lebih dalam berapa ayat tuh? 10 ayat ya kurang lebih. Itu coba dihitung ya. Itu mungkin 6 kali lebih tuh Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan khawatir. Itu diulangi terus. Jadi menurut saya signifikan. Kalau dari 10 ayat 6 kali mungkin lebih ya. Atau at least 5-6 kali lah saya yakin. Coba saya pernah menghitung tuh. Lalu Tuhan ngomong berarti memang dia gak mau kita khawatir. Lalu kemudian kalau kita pelajari dari ayat itu, kenapa dia nggak mau kita khawatir? Karena dia memberikan jaminan. Karena dia mau kita fokus kepada Dia, gitu. Itu loh, ada quotes yang bagus itu yang dibilang, jangan melihat seberapa besarnya masalahmu, tapi lihat seberapa besarnya Tuhanmu. Karena ketika masalah itu kita fokus pada gedenya, Dia yang jadi Tuhan kita, gitu. Tapi lihat pada seberapa besar Tuhanmu. Karena ketika kamu melihat pada seberapa besar Tuhanmu, masalahmu jadi kecil. It's about perspective ya, kalau saya boleh ngomong ya. Sama kayak ayat tadi yang kita baca bahwa semua dicari bangsa-bangsa ya, makanan, minuman, yang pakaian. tidak mengenal Allah. Itu tahu terjemahan bahasa Inggrisnya bilang apa? Yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari di idol worshiper. Itu gaya hidup penyembah berhala, bukan gaya hidup kerajaan surga. Dan kalau kita lihat di situ 3 kebutuhan itu 3 kebutuhan yang mewakili semua keperluan kita di hidup ini. Makan, minum, pakaian. Pakai. Nah, semua kan kita pakai, rumah kita pakai, mobil kita pakai, baju ini kita pakai. Semua yang kita butuhkan istilahnya itu. Nah, tapi Tuhan bilang kamu jangan fokus sama itu. Fokus kepada apa? Kepada janji-janjinya. Fokus kepada terutama pribadinya sendiri. Karena Bapakmu yang di sorga tahu itu kuncinya. Jadi saya mau semua yang mendengarkan podcast ini hari ini katakan kepada dirimu. Bapakku yang di sorga tahu. Ya kan? Kalau dia tahu ya berarti ada jaminan. Amin. Gitu. Bapakmu yang di sorga tahu. Nah, untuk meringkas pembicaraan kita ini, kira-kira apakah Kuden punya tips ya, bagaimana kita mengatasi kalau seandainya kekhawatiran itu hinggap di kepala kita, di pikiran kita, di hati kita. Kira-kira tipsnya seperti apa Kuden untuk bisa mengatasi itu? Coba gini, nomor satu pertanyaan saya adalah begini, apakah Tuhan mampu menolong? Pasti jawabannya iya. Tapi kemudian nomor 2, apakah dengan kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang merajalela yang kita izinkan, ini kita izinkan tuh menguasai kita. Kemudian kita jadi lebih baik, tidak, ya kan? Yang ketiga, ayat yang ke-34 itu bilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu ada istilah living one day at a time. Jadi hari ini kita ngadepin apa? Dijalani aja. Tapi kemudian yang keempat, yang ini yang sangat penting. Kenapa? Mari kita menjalaninya, menghadapinya itu bersama dengan Tuhan. Nah, artinya begini, di situ ada potensi mujizat. Amin. Kalau kita menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, berarti Tuhan mau nyatakan mujizatnya. Dan
kita nggak punya banyak waktu ya, tapi saya punya banyak pengalaman dan kesaksian yang saya bisa ceritakan begitu. Iya. Yang hari-hari ini aja kita baru alami di pelayanan kita di Rock Surabaya ini. Saya sekian bulan, mulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini, saya menyaksikan miracle after miracle, favor after favor. Ya kan, kekuatan ya yang Tuhan kerjakan, kasihnya, kemurahannya yang Dia nyatakan. Yang saya lakukan apa? Gini, saya lakukan yang bisa saya lakukan. Yang saya nggak bisa lakukan, saya buka kedua tangan saya berserah kepada Dia. Karena ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Tapi kalau saya berusaha dengan kekuatan saya, Tuhan lipat tangan. Iya. Ya kan, kadang Tuhan tuh coba sampai seberapa bisa kamu, sampai seberapa. Tapi ketika kita bilang ya Tuhan, saya nggak tahu mesti bikin apa. Tapi saya percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Boom, pertolongan datang, mujizat terjadi. Anugerah kita cuman bisa, Tuhan terima kasih. Out of blue, tiba-tiba ada orang telepon, ada orang nanya, ada Itu banyak untuk diceritakan, terlalu banyak. Nah kalau gitu Koden, untuk menutup podcast ini bisa nggak Koden berdoa bagi kita, mungkin terutama bagi rekan-rekan kita yang sedang dalam kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan yang sangat. Pada dasarnya kita percaya bahwa Dia Sang Raja yang punya kendali atas segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bersama dengan Dia dan bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa. Saudara yang ada pergumulan hari ini, ada tantangan, taruh tangan saudara di dada saudara dan angkat satu tangan saudara. Tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam kendali yang daripada Engkau. Semuanya Tuhan. Ya, Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak sanggup untuk kendalikan, untuk kontrol, untuk atur. Demikian juga untuk kehidupan saudara-saudaraku. Khususnya sedang mengalami pergumulan, tantangan, persoalan, tekanan, masalah, apapun Tuhan. itu. Kami percaya ketika kami membawanya kepada Engkau. Ketika kami meletakkan itu di kaki-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup, ketika Engkau turun tangan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Dan biar kiranya mujizat-Mu, kemurahan-Mu, anugerah kasih pertolongan-Mu, Engkau nyatakan bagi kami semua yang memerlukannya. Tuhan. Hari ini dalam nama Yesus, kami percaya Yesus. kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang setia, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang dahsyat dan Allah yang mulia. Dan kiranya Tuhan semua kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan kami kembalikan kepada Engkau. Engkau layak untuk menerima semuanya. Dalam nama Yesus, terberkati Engkau saudara-saudaraku. Amin, amin, amin. Thank you Koden untuk waktunya yang sangat berharga. Perbincangan yang singkat tapi sangat memberkati kita semuanya. Oleh karena itu teman-teman, untuk quotes hari ini, bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah jalan hidup kita. Sebab itu jangan pernah khawatir, serahkan kepada Dia. Sebab setiap hari selalu ada His gift for you. Amin. Haleluya.